Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Semangat pagi anak-anak hebat. Kali ini kita akan belajar bersama tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sebelum kita mulai belajar, akan Ibu sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Diharapkan anak-anak dapat membaca nyaring teks dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, dapat menjawab pertanyaan dari teks dongeng dengan benar. Yang ketiga, dapat menuliskan contoh sifat pertukaran pada penjumlahan dengan benar. Yang keempat, dapat menyelesaikan soal-soal pertukaran pada penjumlahan dengan cermat. Tuhan menciptakan bermacam-macam tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan, antara lain sebagai sumber makanan, bahan membuat peralatan rumah tangga, pakaian, dan lain sebagainya. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Nah, hari ini kita akan belajar dari Dayu. Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Dongeng apa ya kira-kira? Ya betul, dongeng berjudul Pohon Apel yang Tulus. Sebetulnya apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita hayalan yang diceritakan secara turun-temurun. Tema dongeng biasanya tentang sesuatu yang tidak benar-benar terjadi dan memuat pesan atau amanat tertentu. Tokohnya bisa manusia, hewan, atau tumbuhan. Mari kita dengarkan bersama. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermain bersamaku," ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Demikian anak-anak, dongeng dengan judul Pohon Apel yang Tulus. Selanjutnya kita akan menemukan isi dongeng dengan menjawab beberapa pertanyaan dari Dayu. Siapa teman pohon apel? Coba siapa teman pohon apel? Ya, laki-laki. Teman pohon apel adalah laki-laki. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama? Bahagia, senang ya, jadi senang. Kemudian, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Apa ya kebaikannya? Tadi yang pertama, pohon apel memberikan semua cabangnya untuk
membuat rumah. Kemudian yang kedua, memberikan batangnya untuk bersandar kepada si laki-laki itu. Nah, ini pertanyaan ketiga. Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Jawabannya, ya, karena lama laki-laki itu tidak datang kembali. Kemudian, di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Ya, betul, jawabannya adalah karena terharu dan senang. Nah, setelah membaca teks dongeng tersebut, lalu Dayu ingin membantu ibu. Ini Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu memiliki ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Kemudian Dayu mengambil beberapa helai daun kering dan meletakkannya ke dalam 2 buah kotak. Kotak yang pertama diisi 35 helai. Ini ya. Kemudian kotak kedua diisi 15 helai daun kering. Dayu ingin menghitung semuanya. Kita hitung bersama-sama dengan cara bersusun ke bawah. Sudah paham ya cara seperti ini? Kita harus menghitungnya dari belakang. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kita tulis nolnya, kemudian angka satunya kita letakkan di atas untuk disimpan, kemudian kita jumlahkan. 1 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 5. Jumlahnya 50. Nah, Dayu itu penasaran. Jika kedua kotak ini ditukar tempat, yang kanan sebelah kiri, yang kiri di sebelah kanan, maka apa yang akan terjadi? Apakah hasilnya sama? Kita akan hitung bersama-sama ya. Ini kotak kiri 15, kotak kanan 35. Kita hitung bersama. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Menyimpan 1. Kemudian dijumlahkan sama dengan 50. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Maka penulisannya adalah, ini ya, kotaknya sudah ditukar. 35 ditambah 15 sama dengan 50. 15 ditambah 35 sama dengan 50. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Ya, kita juga bisa melihat bentuk penjumlahan yang lainnya. Ada 120 ditambah 930. Kita hitung bersama di sini ya caranya. Bersusun ke bawah dari belakang. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 3, 5. 1 ditambah 9, 10. Kita letakkan titik di sini ya. Jadi ketemunya 1050. Kemudian 930 ditambah 120. Hanya dibalik saja ya, ketemunya masih sama. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Baik, demikian Pak materi yang sudah Ibu sampaikan. Untuk link evaluasi dapat anak-anak kerjakan melalui link tree berikut ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.